Pernah nggak lu masuk ke suatu ruangan dan ngerasa ada orang yang langsung hati-hati sama cara ngomongnya? Atau ada orang yang berkali-kali nyoba mancing emosi lu, tapi gagal total? Banyak orang ngira sosok yang ditakuti itu harus galak, keras, atau suka bentak-bentak. Padahal kenyataannya justru kebalikannya. Orang yang benar-benar punya mental kuat, seringkali ngomong pelan, ekspresinya tenang, tapi bikin orang lain mikir dua kali sebelum macam-macam. Mereka nggak gampang dipermainkan, nggak gampang dipancing emosi, dan nggak haus pengakuan. Ironisnya, justru orang yang paling berisik seringkali sedang menutupi rasa takutnya sendiri. Jadi pertanyaannya, bisa jadi selama ini orang yang benar-benar disegani bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling kuat mengendalikan dirinya. Kalau beberapa tanda ini ada di diri lu, mungkin tanpa sadar, mental lu adalah sesuatu yang diam-diam bikin banyak orang berpikir dua kali sebelum meremehkan lu. Satu, lu nggak gampang kepancing emosi. Salah satu tanda mental yang paling ditakuti adalah ketika orang lain gagal mengendalikan perasaan lu. Banyak orang sengaja memancing emosi karena mereka tahu, saat seseorang marah, dia lebih gampang bikin keputusan yang bodoh. Makanya, provokasi sering dijadikan senjata untuk menjatuhkan orang lain. Tapi kalau setiap hinaan, sindiran, atau perlakuan buruk malah dibalas dengan kepala dingin, permainan mereka langsung kehilangan arah. Bukan berarti lu nggak punya emosi, tapi lu tahu kapan harus bereaksi dan kapan cukup diam. Orang yang mentalnya kuat paham kalau nggak semua pertarungan layak dimenangkan. Kadang, mengabaikan adalah bentuk kemenangan paling menyakitkan bagi lawan. Semakin sulit emosi lu dikendalikan orang lain, semakin kecil peluang mereka memanfaatkan kelemahan lu. Itulah kenapa orang dengan pengendalian diri tinggi sering terlihat lebih berbahaya daripada mereka yang suka marah-marah. Karena saat semua orang kehilangan kendali, justru dia tetap berpikir jernih. 2. Lu berani bilang tidak tanpa merasa bersalah. Banyak orang hidup untuk menyenangkan semua orang, sampai akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Mereka takut menolak, takut mengecewakan, bahkan rela mengorbankan waktu, tenaga, dan kebahagiaannya demi diterima. Orang dengan mental yang ditakuti justru berbeda. Mereka bisa berkata enggak tanpa merasa harus meminta maaf terus-menerus. Mereka sadar kalau menghargai diri sendiri bukan berarti egois. Justru batasan yang jelas membuat orang lain berpikir dua kali sebelum memanfaatkan mereka. Orang manipulatif paling nggak suka dengan tipe seperti ini karena semua trik rasa bersalah yang mereka gunakan jadi nggak mempan. Mereka tahu kapan membantu, kapan berhenti, dan kapan memilih dirinya sendiri. Sikap seperti ini memang membuat sebagian orang nggak nyaman, tapi justru itulah yang membangun rasa hormat. Orang lebih segan kepada mereka yang punya prinsip daripada mereka yang selalu berkata iya demi disukai semua orang. 3. Lu tetap tenang saat ditekan. Tekanan adalah tempat asli seseorang menunjukkan kualitas mentalnya. Semua orang bisa terlihat percaya diri ketika keadaan baik-baik saja. Tapi saat dihina, gagal, kehilangan sesuatu, atau berada di bawah tekanan besar, karakter aslinya mulai terlihat. Orang yang punya mental kuat tidak langsung panik hanya karena situasi berubah. Mereka terbiasa berpikir sebelum bertindak dan tidak membiarkan rasa takut mengambil alih keputusan. Ketenangan seperti ini sering membuat lawan bingung karena mereka berharap melihat kepanikan, bukan wajah yang tetap terkendali. Justru saat orang lain sibuk bereaksi secara emosional, mereka sudah lebih dulu mencari jalan keluar. Bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena mereka tidak membiarkan rasa takut memimpin hidupnya. Mental seperti inilah yang membuat seseorang terlihat sulit dijatuhkan meskipun berkali-kali menghadapi masalah. 4. Lu nggak haus pengakuan. Orang yang mentalnya benar-benar kuat nggak sibuk membuktikan dirinya ke semua orang. Mereka nggak merasa harus memamerkan pencapaian, menjelaskan setiap keputusan, atau mencari validasi dari komentar orang lain. Mereka tahu nilai diri mereka nggak berubah hanya karena ada yang meremehkan atau nggak setuju. Justru orang yang terlalu sering bilang dirinya hebat biasanya masih butuh diyakinkan. Sebaliknya, orang yang benar-benar percaya diri membiarkan hasil yang berbicara. Sikap ini sering bikin orang lain penasaran sekaligus segan, karena mereka sadar seseorang yang nggak bergantung pada pujian juga nggak gampang dijatuhkan dengan hinaan. Ketika penghargaan atau kritik nggak lagi mengendalikan cara berpikir lu, orang lain kehilangan salah satu senjata terbesar untuk mempengaruhi hidup lu. Dan itulah yang membuat mental seperti ini terasa sangat sulit ditaklukkan. 5. Lu berani menghadapi konsekuensi pilihan sendiri. Mental yang ditakuti bukan berarti selalu benar, tapi berani bertanggung jawab ketika salah. Banyak orang berani mengambil keputusan hanya kalau hasilnya menguntungkan. Begitu keadaan memburuk, mereka langsung menyalahkan teman, keluarga, keadaan, bahkan nasib. Orang dengan mental kuat melakukan hal yang berbeda. Mereka mengakui kesalahan tanpa sibuk mencari kambing hitam.
Mereka sadar setiap pilihan selalu punya harga yang harus dibayar. Sikap seperti ini membuat mereka berkembang jauh lebih cepat karena energinya dipakai untuk memperbaiki keadaan, bukan mencari alasan. Orang lain pun sulit menjatuhkan mereka dengan rasa bersalah, karena mereka sudah lebih dulu menerima kekurangannya sendiri. Ketika seseorang nggak lagi lari dari konsekuensi, dia menjadi pribadi yang jauh lebih stabil. Dan orang yang stabil selalu lebih disegani daripada mereka yang pandai mencari pembenaran. 6. Lu tetap melangkah walaupun sendirian. Salah satu ketakutan terbesar manusia adalah ditolak dan ditinggalkan. Karena itulah banyak orang rela mengorbankan prinsipnya hanya supaya tetap diterima lingkungan. Tapi orang yang punya mental kuat tahu bahwa kadang keputusan terbaik memang membuatnya berjalan sendirian. Mereka nggak takut kehilangan orang yang memang nggak menghargai dirinya. Mereka lebih memilih kesepian sementara daripada terus hidup dalam hubungan yang penuh kepura-puraan. Sikap ini membuat mereka sulit dimanipulasi karena ancaman seperti, kalau nggak nurut, lu bakal ditinggal, sudah nggak lagi efektif. Mereka sadar bahwa kualitas hidup lebih penting daripada jumlah orang yang ada di sekelilingnya. Ironisnya, justru orang yang mampu berdiri sendiri biasanya lebih mudah dihormati, karena semua orang tahu dia bertahan bukan karena bergantung pada siapapun, tetapi karena benar-benar kuat dari dalam dirinya. 7. Lu tetap jadi diri sendiri saat semua orang berubah. Tanda terakhir yang paling langka adalah ketika lu tetap memegang prinsip meski lingkungan mendorong lu untuk ikut berubah. Banyak orang gampang mengubah sikap demi diterima, ikut arus demi dianggap keren, atau mengorbankan nilai hidupnya karena tekanan sekitar. Orang yang mentalnya kuat memilih jalan yang berbeda. Mereka berani mempertahankan apa yang diyakini benar meskipun harus menghadapi kritik, cibiran, bahkan penolakan. Mereka tahu bahwa karakter lebih mahal daripada popularitas sesaat. Orang seperti ini mungkin nggak selalu disukai, tapi hampir selalu dihormati. Karena semua orang sadar, mereka nggak bisa dibeli dengan pujian, nggak bisa diancam dengan tekanan, dan nggak mudah digoyahkan oleh pendapat orang lain. Pada akhirnya, mental yang paling ditakuti bukanlah mental yang membuat orang lain takut kepada lu, melainkan mental yang membuat keadaan sesulit apapun gagal menghancurkan diri lu. Jadi, setelah dengar semua tanda tadi, coba tanyakan ke diri lu sendiri. Dari 7 tanda itu, mana yang sudah ada dalam diri lu dan mana yang masih perlu dilatih. Karena mental yang kuat nggak lahir dalam semalam. Mental yang kuat dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang terus diulang setiap hari. Dari kemampuan menahan emosi, menjaga prinsip, menerima konsekuensi, dan tetap melangkah meski keadaan nggak selalu berpihak. Kalau menurut lu video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya lu nggak ketinggalan video-video berikutnya tentang psikologi, pengembangan diri, dan cara memahami diri sendiri lebih dalam. Tulis juga di kolom komentar, tanda nomor berapa yang paling menggambarkan diri lu saat ini. Gua penasaran baca pendapat lu. Sampai ketemu di video berikutnya.